Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu latan linaili rahmah wal maghfirah wa itkin minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku ad-dayyan wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth ila al-insi wal jan. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه المجاهدين باجتناب المناهي والطغيان. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sore hari ini kita lanjutkan membaca kitab Mursyidut Thullab ila Nahwi wal I'rab, membahas tentang aqsamul i'rab, bab tentang pembagian i'rab. Dan tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita akan baca pertanyaan yang pertama dari bab pembagian i'rab. Kam aqsamul i'rabi? Ada berapa pembagian i'rab? Maka yanqasimu al-i'rabu, i'rab itu terbagi ila harakatin wa hurufin. Kita sudah dapati i'rab sebelumnya adalah perubahan keadaan akhir yang terjadi di akhir kata, baik kata itu isim maupun fi'il. Kalau huruf tidak terjadi, karena huruf itu adalah mabni, yang keadaannya bina, yakni tetap tidak berubah, lam yataghayyar. Kalau isim, itu hukum asalnya adalah mu'rab dia. Maka, maka ternyata ada isim-isim yang keluar dari hukum asal, semisal domir, kata ganti, kata tunjuk, isim isyarah, kata sambung, isim mausul, kata sambung yang butuh kepada silah ya dan aid tentunya. Maka dia apa? Mabni. Maupun isim-isim yang memang terkategorikan sebagai mabni. Kemudian fiil, ada fiil yang memang dia mabni. Fiil apa? Fiil madi dan fiil amr. Adapun fiil mudhari, hukum asalnya dia adalah mu'rab. Berarti mengalami yang namanya perubahan fiil mudhari. Namun fiil mudhari ini bisa juga dia bina keadaan akhirnya ketika bersambung dengan nun taukid maupun nun inas. Nah, dari i'rab atau jenis perubahan yang terjadi di akhir kata itu ada harokat, ada perubahan huruf. Maka harokat yang dimaksud dengan harokat, perubahan harokat, i'rab dengan harokat, maka bisa dengan harokat domah, i'rab itu ya, atau fathah atau kasroh. Kemudian sukun-sukun ini dia memang asalnya bukanlah harokat, dia hanya diikutkan saja. Kenapa demikian? Akar kata dari harokah itu sendiri adalah bergerak. Bergerak itu kan berarti mengalami perpindahan. Seketika mengalami perpindahan berarti adanya perubahan dari kondisi asal. Nah, harokah. Di kita ditarik dalam permasalahan pergerakan, pergerakan. Nah, harokah. Dhammah, fathah, kasrah. Sedangkan sukun dari segi kebahasaan, sakinah, sakan.
diam. Tanda sukun ya, kita ketahui dia bulat itu. Atau menyerupai bulat. Intinya tidak ada garis yang putus. Nah, tetap. Karena dia dijadikan satu tanda, ikutlah dia di rombongan domah fathah kasroh. Paham ya? Nah, berikutnya. I'rab dengan huruf. Ada 4 juga, yaitu dengan wawu, alif, ya, dan nun. Bagaimana kata yang mu'rabnya dengan harokat atau yang keadaan i'rab keadaan akhir kata tersebut dengan harokat, baik dia dengan doma, fathah, kasroh maupun sukun. Maka kita akan lihat dari segi isim, ya, maupun dari segi fiil. Dari segi isim, yang harokatnya, yang i'rabnya dengan harokat pertama adalah isim mufrad. Nah, isim mufrad. Isim mufrad itu adalah kata benda yang tunggal. Kata benda yang kata benda yang tunggal. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir ini adalah kata benda yang memang bentuknya jamak tapi jamak yang irregular, tidak beraturan. Tidak beraturan di sini karena dia memiliki aturan sendiri. Baik aturannya penambahan huruf, pengurangan huruf, perubahan harokat, itu. Intinya dia jamak, lebih dari dua. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini adalah isim jamak yang dibentuk dari isim mufrad yang muannas. Isim muannas adalah isim-isim yang gendernya apa? Perempuan. Umumnya ditandai dengan tak marbutoh pada akhirannya ketika mufrad. Nah, yang keempat ini khusus pada fiil yaitu fiil mudhari. Fiil mudhari itu ketika mu'rab nih ya, maka dia dengan apa? Dengan harokat, bisa dengan domah ketika kosong dari amil yang menyebabkan dia nasab atau amil yang menyebabkan dia jazm. Maka dia nanti rofa, tandanya domah gitu. Namun ketika dia dimasuki dengan amil yang mengharuskan atau sesuatu yang mengharuskan dia nasab, maka dia fathah. Kalau yang mengharuskan dia untuk jazm, maka dia sukun. Itu semua berlaku ketika akhirannya apa? Ketika akhirannya itu tidak bersambung dengan sesuatu. Nanti kita akan bahas lanjutan. Berikutnya ada pertanyaan, wamal mu'arab bil huruf. Dan apa saja yang diirab dengan huruf? Maka jawabannya al mu'arabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Yang diirab dengan huruf ada 4 macam. Yang pertama adalah dari segi isim nih. Isim jamak tapi jamaknya muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Diirab dengan huruf. Huruf waw. Kemudian ada isim-isim yang memang dia sepaket nih, ada 5. Yaitu abuka, akhuka, hamuka atau hamuki, fuka, dan zu. Maka dia juga di-i'rab dengan huruf. Ketika rofa dengan wawu, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Kemudian musanna, isim musanna ini adalah isim yang ganda. Berjumlah 2, berbilangan 2. Itu isim musanna. Jadi dia kalau dilihat dari segi bilangannya, isim kata benda dalam bahasa Arab, ada mufrad tunggal, kemudian ada ganda musanna, dan ada jamak lebih dari 2. Jamak ini terbagi 3. Ada muzakkar salim berarti dibentuk dari isim muzakkar. Tentu isim muzakkar di sini yang berakal dan kata sifat alam, ya alam berakal nama orang. Nah, kemudian ada jamak muannas salim. Jamak muannas salim yang dibentuk dari isim tunggal yang muannas. Kemudian yang ketiganya ada jamak taksir. Yang ketiganya ada jamak taksir. Jamak yang memang dibentuk dia dari isim-isim yang memang dia tidak bisa dibentuk ke jamak, tidak bisa pula dibentuk ke jamak muannas salim. Maka nanti dia bisanya dibentuk ke jamak taksir dengan aturan-aturan tersendiri. Baik aturan berupa penghilangan harokat, penghapusan huruf, penambahan huruf, gitu ya, teman-teman. Kemudian yang keempat di sini ada af'alu al af'alu al khamsah, fiil-fiil yang
Fiil-fiil yang lima. Fiil-fiil yang lima inilah adalah fiil-fiil mudhari. Fiil-fiil mudhari. Fiil-fiil mudhari yang memang dia bersambung dengan sesuatu akhirannya. Maka nantinya dia tandanya dengan huruf atau bahkan dengan penghilangan huruf, gitu ya. Berikutnya, mal ismu al mufradu wa ma hukmuhu. Apa itu isim mufrad? Ini dijelaskan mulai satu-satu ya. Isim mufrad definisinya adalah madalla ala wahidin. Madalla ala wahidin. Yang menunjukkan atas satu. Wa hukmuhu dan hukumnya ayurfa'a bid dhammah. Dirofa dengan dhammah. Ya, dirofa dengan dhammah. Harokat kan? Clear. Karena isim mufrad tadi termasuk isim mu'rab yang dia di i'rab dengan harokat. Ketika rofa dengan harokat dhammah. Yunsobu bil fathah ketika nasob dengan harokat fathah. Wa yujarra bil kasroh. Ketika beri'rab jer maka dengan harokat kasroh. Contohnya bagaimana? Contohnya Rafa'allahul alima bil ilmi. Mana isim mufrad di sini? Isim mufrad di sini yang pertama adalah Allah dengan domah keadaan akhirnya. Berarti rofa. Kemudian mana lagi? Al-alima. Dia mufrad. Satu. Orang alim. Diakhiri dengan harokat fathah. Nasab dia. Nasab berarti kan jadi objek di sini. Objeknya rofa Allahu. Allah mengangkat. Siapa yang Allah angkat? Alim. Alim objek berarti maf'ul bih. Kemudian yang mengangkat siapa? Allah. Allah jadi pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab disebutnya fa'il, subjek. Rofa i'rabnya. Tandanya apa? Domah karena bentuknya yang mufrad. Bil ilmi. Kita kan udah kenal huruf jar sebelumnya ya. Di antaranya adalah ba. Al ilmi itu mufrad. Kalau jamaknya ulum. Bentuk musananya ilmani. Nah, kenapa ilmi di sini di kasroh? Tanda dia karena dia terletak setelah huruf jar ba. I'rab jarnya ditandai dengan harokat kasroh al ilmi. Paham ya? Allah mengangkat seorang alim dengan ilmu dan ini fakta. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, silakan dilanjut baca pertanyaan yang ke-28. Assalamualaikum. Ma jam'u takfiri wa ma hukmuhu? Jam'u takfiri madalla ala salasatin fa aktsara wa taghayyara fihi bina'u mufradihi. Wa hukmuhu an yurfa'a bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Misaluhu al ulama'u warasatul anbiya'i. Ahabballahul ulama'a. Bisa terjemahkan?
Jamak, apa jamak taksir itu dan apa hukumnya? Jamak taksir, apa yang menunjukkan atas tiga atau lebih dan ia berubah padanya susunan dari mufradnya. Dan hukumnya rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Misal, ulama adalah pewaris para nabi. Allah mencintai ulama. Ya. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu adalah apa yang lebih dari tiga atau lebih. Intinya ada perubahan dari binanya. Binanya itu kan berarti dari susunan hurufnya. Dari segi bentuk mufradnya, berarti dia telah berubah. Dan hukumnya adalah rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Contohnya al-ulama'u. Ya, al-ulama'u. Nah, al-ulama ini dia bentuk jamak dari alim. Ya, bentuk jamak dari apa? Dari alim. Berikutnya ahaballahu al-ulama'a. Nah, al-ulama'a berubah dong dengan fathah karena jadi objek. Nah, ambiya'i nah itu contoh untuk yang kasroh ketika berirob jer. Apa sebab jernya di sana? Padahal tidak ada huruf jar yang masuk. Nah, sebabnya dia karena dia menjadi sandaran kata warosatu. Disebut mudhofun ilaih namanya dalam bahasa Arab. Lanjut, pertanyaan berikutnya. أقرأ أستاذ. Nah, شكرا أستاذ أحسن الله إليك. بسم الله. السؤال التاسع والعشرون: ما جمع المؤنث السالم وما حكمه؟ الجواب: جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وحكمه أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. مثاله: جاءت المؤمنات، خلق الله السماوات، مررت بالمؤمنات. وترجم يا أستاذ. nah, Baik, pertanyaan yang ke-29. Apa itu jamak muannas salim dan apa hukumnya? Jawabannya, jamak muannas salim dia adalah jamak isim yang dibentuk jamak dengan alif dan ta. Yang kedua huruf alif dan ta itu adalah tambahan. Dan hukumnya jamak muannas salim adalah dirofakkan dengan dhammah, dengan harokat dhammah, dan dinasobkan dan dijarkan dengan harokat kasroh. Contoh-contohnya, ja'atil mu'minatu, para wanita mukminat telah datang, atau telah datang para wanita mukminat. Khalaqallahu samawati, Allah telah menciptakan langit-langit. Marartu bil mu'minati, saya telah melewati atau berpapasan ya, Ustaz, melewati atau berjumpa dengan wanita-wanita mukminah. Yakfini, Ustaz. nah ya. Oke, itu sudah cukup jelas terkait dengan jamak muannas salim. Kemudian berikutnya terkait dengan fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Boleh dibaca. Al-fi'lu al-mudhari'u
Assalamualaikum. Mal fi'lul mudhari'u wa ma hukmuhu? Al-jawab, al-fi'lul mudhari'u ma dalla 'ala al-hali wal istiqbali wa kana awwaluhu ihda az-zawa'idil arba'i wa hiya al-alifu wan nunu wal ya'u wat ta'u yajma'uha qauluka anaitu. Nahwu aqumu naqumu yaqumu taqumu wa hukmuhu an yurfa'a bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yuj wa yujzama bis sukuni. Misaluhu yadribu la yadriba lam yadrib. Ya, jadi fiil mudhari itu adalah yang menunjukkan atas kata kerja ya, fiil tuh kata kerja yang menunjukkan atas keadaan sekarang atau istiqbal yang akan datang. Wa kana awaluhu ihda. Nah, wa kana awaluhu ihda az-zawaidi al-arba'. Nah, ini di antara ciri. Di antara ciri atau tanda dari fiil mudhari diawali dengan salah satu huruf dari yang empat ini. Baik alif, nun, ya, dan ta. Yajma'uha, qauluka, ucapanmu mengumpulkan keempat huruf itu ana itu. Namun, keempat huruf ini harus memiliki makna ketika mengawali suatu kata kerja agar kita nanti bisa menghukumi kata kerja itu adalah fiil mudhari. Yang dimana alif itu harus merujuk kepada makna mutakallim, berarti domir ana. Nun kepada nahnu. Ya goib, tak mukhatab, atau bisa juga goibah. Nah, di antara contohnya seperti ini. Akumu diawali dengan apa? Alif, hamzah. Akumu. Nah, ini maknanya apa? Ana. Nakumu, nahnu naknya. Yakumu, goib. Di sini konteksnya berarti gua. Takumu bisa anta, bisa hiya. Gitu. Nah, untuk fiil mudhari seperti ini, karena kita lihat akhirannya itu kan dia tidak bersambung dengan sesuatu, ya dia mu'rab. I'rabnya dengan harokat. Domah ketika rofa, fathah ketika nasab, ya. Kemudian juga sukun ketika jazm. Kenapa tidak ada kasrah? Karena dia fiil. Di awal-awal atau di pertemuan kemarin itu yang lalu kita sudah mempelajari bahwasanya fiil tidak menerima apa? I'rab jer. Berarti bagaimana juga tandanya jer pasti dia tidak menerima. Adapun kalau kita dapati fiil yang di kasrah itu karena ada satu sebab untuk wasol, mewasolkan. Ya, apa? Di antara sebab wasolnya itu bertemunya dua sukun. Ketika bertemunya dua sukun, maka sukun yang pertama di kasroh. Dan ini juga berlaku pada fiil. Ya, nah. Contoh di sini untuk fiil mudhari yang i'rabnya dengan harokat. Rofa domah, nasab fathah, jazm sukun. Ya dribu, lan yadriba. Kenapa fathah? Karena ada lan. Lan ini apa? Amil, salah satu amil nasab. Lam yadrib, kenapa yadrib sukun? Karena terletak setelah lam. Lam itu salah satu amil jazm. Gitu. Ma jam'ul muzakkari salimu. Ya. Berikutnya jamak muzakkar salim dan apa hukumnya jamak muzakkar salim? Definisinya adalah madalah ala salasatin fa aksara wa jumi'a biwawin wa nunin fi halatir raf'i. Pada keadaan rafa kan dengan huruf jamak muzakkar salim. Hurufnya apa? Huruf wawu. Namun di akhirnya juga ada nun. Nah, dia menunjukkan atas tiga. Tiga kan lebih dari dua namanya. Aksara atau lebih dari tiga. Gitu. Nah, ketika rofa dengan wawu dan nun. Tanda rofanya apa? Wawu. Kemudian fi halati nasbi awil jarri. Nah, pada dua keadaan ini nasab dan jer dia dengan ya dan nun. Nah, berarti yang menjadi tanda nasab dan jernya apa? Bukan kedua-duanya, bukan ya dan nun atau bukan nun saja, tapi hanya ya saja. Itu, ya. Hukmuhu ayurfa bil wawi dirofa dengan waw wa yunsoba wa yujarra bil ya'i dan dinasab dan dijer dengan ya. Contohnya qad aflahal mu'minun. Mana contoh dari jamak muzakkar salim yang rofa di sini? Yaitu Al-mu'minu. minun. Nah, ini ada wau nih. Itu tanda rofaknya. Jadi apa sih dia rofa di sini? Jadi fa'ilnya aflaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung? Al-mu'minu, al-mu'minun ya. Ra'aitu al-mu'minina. Ah, al-mu'minin. Dia jadi objek nasab kan? Maf'ul bih. Nah, apa tanda nasabnya? Ya ini nih, ya ini. Kemudian marartu bil mu'minin. Al-mu'minin majrur terletak setelah huruf jar ba. Nih tanda
Jernya yaitu apa? Ya. Apa itu musanna? Nah, musanna adalah madalah ala isnaini faqat yang menunjukkan atas dua saja. Dua baik laki-laki maupun untuk perempuan. Wasunniya bi alifin wa nunin fi halati rafi. Pada keadaan rofa dia dengan alif dan nun. Tanda rofanya hanya alif. Sebagaimana disebutkan di sini ayurfa abil alif. Dirofa dengan alif. Kemudian wayain wa nunin fi halati nasbi awil jari. Ya, atau wal jari. Pada pada keadaan nasab dan jernya dengan ya dan nun. Makanya menjadi tanda nasab dan jernya hanya ya saja. Sebagaimana di sini dikatakan ya wayun sabu wayu jarro bil ya dinasab dan dijer dengan ya. Itu ya. Lantas, apa bedanya? Ketika nasab dan jar mirip dengan jamak muzakkar salim ya kan? Tandanya dengan ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika rofa rojulani. Kalau rojulani dengan alif. Ketika nasab dan jar rojulaini sama bi rojulaini. Bedanya apa? Harokat sebelum dan harokat setelah ya sukun tersebut. Kalau pada jamak muzakkar salim, harokat sebelum ya-nya itu apa? Kasroh. Dan harokat setelah ya-nya fathah mukminina ya kan. Nah, kemudian kalau pada musanna ketika nasab dan jar harokat huruf sebelum ya sukun itu fathah dan harokat setelah ya sukunnya kasrah. Jadinya apa kalau mukmin? Mukminaini. Namanya mukminaini. Marartu bil munaini. Roa itu al mukminaini begitu ya. Untuk musanna ketika nasab dan jar. Yang ke-33 boleh dibaca. Mal asma wal khamsatu. Ya. نعم أستاذ سأقرأ. Nah, ya. شكرا أستاذ أحسن الله إليك. السؤال الثالث والثلاثون. ما الأسماء الخمسة وما حكمها؟ الجواب: الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وحكمها أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. مثاله: جاء أبوك وأخوك وذو مال. رأيت أباك وأخاك وذا مال. مررت بأبيك وأخيك وذي مال. أترجم يا أستاذي. Nah, diterjemahkan. Baik, Ustaz. Pertanyaan ke-33, apa itu asma isim-isim yang 5 atau panca 5? Dan apa hukum dari isim-isim yang 5 tersebut? Jawabannya, al-asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 atau panca 5 itu dia adalah kata abuka dan akhuka dan hamuka dan fuka dan zumalin. Abuka itu bapakmu, akhuka saudara laki-lakimu, hamuka itu saudara iparmu ya Ustaz, atau mertua Nah, betul. Ah, bapak ya. mertua, wafuka dan mulutmu, Mulutmu dan dan zumalin adalah yang memiliki harta. betul. Zu itu bermakna sahib. Sahib artinya pemilik. Nah, Ya, nah al-asmal khamsah ini adalah lafal-lafal yang memang dia mudhof atau disandarkan kepada isim yang lain. Dan isim yang lain itu bisa berupa domir atau isim zohir. Namun terkhusus terkhusus zu dia mudhof ilaihinya atau dia hanya bisa bersandar kepada isim zohir, tidak bisa bersandar kepada domir. Nggak bisa zuka, zuki, zukum, nggak bisa. Ya, maka dia harus ke isim zohir. Zul baiti, kalau di Quran kan Zul arshil majid. Nah, di surah Al-Buruj. Al-arsy itu kan isim zahir. Zul arsy. Mudhaf ilaih, kasrah kan? Nah. Nah, ini contohnya ja'a abuka wa akhuka wa zumalin ketika rafah. Ra'aitu abaka wa akhuka wa zamalin ketika nasab. Marartu bi abika wa akhika wa zimalin ketika majrur. Lanjut yang ke-24 mal af'alul khamsah dan hukumnya. Boleh gantian dibaca? Siapa yang mau? Assalamualaikum. Nah. Mal af'alul khamsatu wa ma hukmuha? Al-jawab, al-af'alul khamsatu ma kana ala wazni yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Wa hukmuha an turfa'a bi thubutin nuni wa tunsaba
tujzama bihadfiha. Misaluhu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Terjem, Ustaz. Nah, Apa fiil-fiil yang 5 dan apa hukumnya? Fiil-fiil yang 5, apa yang ada di atas wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dan hukumnya dirofa dengan menetapkan nun dan dinasab dan dijazm dengan membuangnya. Misal yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, dan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. oke. Nah, ini diantara contoh dari fiil-fiil yang 5 itu. Ketika rofa dengan tetapnya nun disubutin nun, berarti tanda rofanya dengan huruf, yaitu huruf nun. Kemudian nasab dan jazmnya dengan penghilangan huruf nun itu. Nah, ini kan fiil-fiil mudhore yang memang berlaku ketika akhirannya bersambung dengan sesuatu. Yaf'alani taf'alani kan bersambung dengan alif. Yaf'aluna dan taf'aluna bersambung dengan wawu. Taf'alina bersambung dengan ya. Nah, gitu. Itu ketika rofa. Ketika nasabnya ya udah nunnya hilang ketika saat rofa itu. Nah, ketika saat rofa nunnya ada, ketika tidak rofa ya udah hilang. Ketika tidak rofa itu kan berarti dua pilihannya, nasab dan jazm. Nah, pada dua keadaan inilah nasab dan jazm, ya nun saat rofa hilang. Berlaku pada fiil-fiil yang 5 ini. Berikutnya yang ke-35, mal ismul ladzi la yansharif. Nah, ini adalah isim-isim yang tidak ditanwin la yansharif. Apa hukumnya? Nah, ya. Hukumnya itu rofanya dengan rofa dengan domah, nasab dan jera dengan fathah. Berarti ketika jer dia tidak dengan kasroh melainkan dengan fathah. Apa itu ismul ladzi la yansharif? Ismul ladzi la yansharif itu adalah isim-isim la yunawan, tidak ditanwin. Kalau ditanya apa sebab dia tidak ditanwin? Karena ada ilat. Ilat itu apa sebab? Atau penyakit boleh. Ya, nah, di antara ilatnya atau sebabnya itu ada 9. Ya, ada 9. Ada 9 di sini karena dua ilat nyampur. Dua ilat itu nyatu di dalam satu isim. Ada satu ilat menduduki dua ilat. Nah, satu sebab menduduki dua sebab. Nah, yang di antara ilat yang dua itu seperti Usman, Ibrahim, Zakaria, dia adalah nama sekaligus ajam. Nama sekaligus apa? Nama asing. Itu nama sekaligus nama asing. Ahmad, ya. Ahmad ini dia nama sekaligus timbangan fi'il. Usman nama sekaligus ilat satu lagi apa? Diakhiri Tahin alif dan nun. dialifin wan nun. So. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Ya, ini kita dapati teori dasarnya saja, konsep awalnya. Dan ini harus kita ingat. Berikutnya yang ke-36, fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir ini adalah fi'il mudhari yang di dalamnya terdapat huruf illat. Apa itu huruf illat? Ya, huruf penyakit. Apa saja huruf penyakit itu atau apa saja huruf illat itu? Ada 3. Kalau ditanya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Alif, wawu, dan ya. Nah, karena di sini dikatakan mu'tal akhir, berarti huruf ilatnya itu ada di mana? Di akhir fi'il mudhari. Berarti setiap fi'il mudhari yang diakhiri oleh salah satu dari 3 huruf ilat tadi, baik alif atau wawu atau ya, maka dia disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Paham ya? Nah, ini definisinya. Walaupun saya tadi sudah jelaskan, kita baca saja tulisan dari penulis. Huwa makana akhiruhu, dia adalah fi'il yang di akhirnya terdapat huruf, harfan satu huruf, min hurufil ilah, dari huruf-huruf ilah. Wahia dan huruf ilat itu adalah alif, waw, dan ya. Ada 3 ya. Contohnya seperti yaksha. Ini yaksha, fil mudhari kan? Apa cirinya di antaranya? Ah, ada ya nih di sini. Huruf mudharaah ya. Huruf mudharaah yang 4 tadi itu
Ana itu kita singkatnya ana itu atau kita kumpulkan ana itu bukan singkat sih tapi kita kumpulkan ana itu. Nah, ya kita jadikan kumpulkan tuh kumpulannya. Ana itu hamzah, nun, ya dan ta. Itu huruf mudhari'ah. Yada'u, nah, yarmi. Nah, ini kan fi'il mudhari' semuanya. Kita lihat akhir dari yaksha apa? Alif, bengkok, ya. Yada'u, wawu sukun, yarmi, ya sukun. Dan itu semuanya adalah huruf ilah. Bagaimana keadaan fi'il-fi'il ini kalau rofa, kalau nasab, kalau jazm? Kita baca. Yurfa'a bidomah. Ayun far, ya ayun, ayurfa'a. Ini bukan yurofa'a ya, tapi roknya disukun. Nah, ganti itu. Atau diubah. Sukun. Yurfa'a bidomah al-muqaddarah. Dirofa dengan domah muqaddarah ditakdirkan. Lita'azur. Alasannya diberikan uzur alal alifi. Ya. Muqaddarah disembunyikan. Kemudian juga nah, yada'u ini ketika rofa ya. Yada'u juga rofa dia dengan domah muqaddarah. Tapi alasannya apa? Lisikol. Kenapa? Karena diakhiri wawu. Yarmi pun juga sama muqaddarah domahnya. Tapi alasannya bukan li ta'azur, tapi alasannya apa? Lisikol. Jadi fiil mudhari' yang huruf ilatnya apa saja yang dia tidak nampak dengan alasan sikol, wawu dan ya. Yang ta'azur alasannya ta'azur kalau huruf ilatnya alif. Nah, yunsabu bil fathah al muqaddarah li ta'azzur alal alifi. Nah, fi'il mu'tal akhir dengan alif itu fathahnya juga muqaddarah gitu. Kalau dia nasab. Namun fi'il mu'tal akhir dengan ya dan wawu itu fathahnya nampak. Tuh, zahirah. Berarti coba kita masukin lan penasab. Lan yad'a jadinya. Lan yarmiya. Fathahnya nampak di atas huruf ilat wawu dan ya. Kalau jazm bagaimana? Yujzamu bihadfi harfil illah. Dihapus huruf ilatnya. Contohnya bagaimana? Nih, kita langsung masuk ke yang jazmnya. Nah, yang jazmnya seperti ini. Lam yaksha, alifnya hilang. Lam yada'u, wawnya hilang. Lam yarmi, ya-nya hilang. Kalau rofa bagaimana? Nah, rofa tetap ada huruf ilatnya. Tapi harokat domahnya nggak nampak. Yaksha, yada'u, yarmi. Kalau nasab, dengan fathah yang tidak nampak hanya pada yaksha saja fi'il mudhari dengan alif dan yaksha. Tapi ketika dengan wawu dan ya huruf ilatnya dia nampak fathahnya. Lan yada'u zaidun, lan yarmiya zaidun gitu. Mulakhas maudhu'il i'rabi. Ini ringkasan dari apa namanya? Tempat-tempat i'rab dan juga bina. Nanggung ya. Satu halaman ini kita baca. Mahasilu ma taqaddama apa simpulan dari apa yang sebelumnya kita baca nih ya. Nah, hasilu ma taqaddama annal ismal mufrad bahwasanya isi mufrad itu dirofa dengan domah ya kan? Gitu. Di contohnya ada dan yunsabu bil fathah dinasab dengan fathah, dijer dengan kasroh dan jamak taksir dirofa dengan domah, dinasab dengan fathah, dijer dengan kasroh. Jamak muannats salim dirofa dengan domah, dinasab dan dijer dengan kasroh. Berarti jamak muannats salim tidak menerima harokat fathah, ya kan? Iya, itu. Kemudian fi'il mudhari dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijazm dengan sukun. Selama apa nih fi'il mudhari? Akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu. Kemudian jamak muzakkar salim ketika rofa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Bedanya apa dengan musanna nantinya ketika nasab dan jarnya sebelum hurufnya harokatnya apa? Kalau Kasroh. Setelah ya fathah itu untuk jamak muzakkar salim ketika nasab dan jar. Kemudian musanna rofa dengan alif ketika nasab dan jar agar tidak tertukar dengan jamak muannats salim maka harokat sebelumnya ia-nya apa fathah
Gitu ya. Muslimah ini. Kalau jamak muzakkar salimnya muslimina. Gitu. Kemudian al-asmaul khamsah, rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Fiil-fiil yang lima, ini fiil mudhari yang akhirannya bersambung dengan sesuatu. Sesuatu yang pertama alif, sesuatu yang kedua wawu, sesuatu yang ketiga adalah ya muannas mukhatabah. Ketiga sesuatu tadi yang bersambung dengan fiil itu mudhari sehingga nanti dihukumi dengan al-af'al khamsah fiil-fiil yang lima itu sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya, sebagai subjeknya, alifnya sebagai fa'ilnya, wawulnya sebagai fa'ilnya, ya muannas mukhatabah sebagai fa'ilnya. Nah, ini dia rofa dengan nun. Ya kalau nasab dan jazm nun rofanya hilang. Isim yang tidak bertanwin rofa dengan doma, nasab dan jar dengan fathah, maka dia tidak bisa dikasrah. Gitu. Fi'il mudhari mu'tal akhir rafa dengan dhammah muqaddarah, yunsab dengan fathah muqaddarah alal alifi. Kalau fi'il mu'tal akhirnya mu'tal akhir bil alif dengan alif. Tapi kalau fi'il mudhari mu'tal akhirnya dengan wawu dan ya bagaimana? Ya dhammahnya tetap muqaddarah gitu. Tapi kalau nasabnya bagaimana? Nasabnya dengan fathah zahirah. Jazm, kalau jazm bagaimana? Hilang keseluruhan huruf ilat. Baik fi'il mu'tal akhir dengan alif, dengan wawu, dengan ya ketika jazm sepakat hilang tuh semua tiga-tiganya huruf ilatnya. Selesai. Hukum isim. Maksudnya apa? Isim-isim yang mu'rab ketika di dalam kalimat dia punya kedudukan. Nah, ini kedudukan-kedudukan apa saja nih bagi isim yang dia di i'rab rofa dengan tanda-tanda rofa mengikuti bentuknya masing-masing yang sudah kita bahas hari ini tadi. Nah, insya Allah kita mungkin lanjutkan di pertemuan berikutnya saja. Ya, marfu'atul asma namanya. Kedudukan-kedudukan isim yang dia itu dirofa di dalam kalimat i'rabnya. Nah, ini penting nih. Kita kenali, kita ketahui. Langsung studi kasus, kita i'rab, baca kitab. Ya, kunci dari baca kitab ilmunya ini. Baca kitab yang dimaksud adalah kalimat-kalimat berbahasa Arab tanpa harokat, tanpa harokat. Ini seninya di sini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Sanallahu ilaikum. Allah yaktubu ajrak Ustaz. Nafa'ana bi ilmi. Amin wa iyyakum.